Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 IKM 4C akan memaparkan materi mengenai kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Mirza Lulita, Adelia Nugraha, Emir Tadwi, Elina Dwi, Layla Agrista, Clarissa Eka, Ditami, Syakila, Rania Iwana, Hanifa, dan Sabrina Salsa. Baik, yang pertama ada pendahuluan, di mana Islam ini merupakan suatu agama yang dijadikan patokan dan pedoman hidup oleh penganutnya. Begitupun pandangan Islam mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sangat erat kaitannya. Namun, umat Muslim seringkali mengalami kejanggalan apabila ada pemahaman dan pembicaraan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi yang masih dinilai sebagai hal yang tabu, bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Padahal banyak sekali hal yang dapat disimpulkan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam pandangan Islam dari membaca sejumlah ayat Al-Quran serta kajian dari beberapa hadis, tafsir, dan fikih. Baik, berikut adalah definisi kesehatan seksual. Kesehatan seksual adalah suatu keadaan gejala fisik, mental, dan sosial dalam kaitan seksualitas. Menurut WHO, kesehatan seksual merupakan kebutuhan esensial bagi kesehatan dan kesetaraan individu, pasangan, dan keluarga secara keseluruhan, serta bagi perkembangan sosial ekonomi, masyarakat, dan negara yang memerlukan pendekatan positif dan hormat terhadap seksualitas dan hubungan seksual. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki hubungan seksual yang aman dan bebas dari paksaan, diskriminasi, dan serta kekerasan. Bisa di next. Nah, dalam kesehatan seksual ini, dia mencakup isu-isu yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, ekspresi seksual, hubungan, dan kesenangan. Dalam isu tersebut juga dapat membahas masalah kesehatan seksual seperti infeksi HIV, IMS, aborsi, disfungsi seksual, kekerasan seksual, serta praktik-praktik bahaya lainnya seperti mutilasi alamat kelamin perempuan. Maka dari itu, hak sesama seksual, semua orang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi supaya kesehatan seksual dapat tercapai dan dipertahankan. Kesehatan seksual dapat membantu mencegah masyarakat untuk mengakses informasi yang komprehensif dan berkualitas baik tentang seksualitas, untuk mengetahui risiko dan konsekuensi dari aktivitas seksual tanpa kondom, memiliki akses ke perawatan kesehatan seksual, serta hidup di lingkungan yang menegaskan mempromosikan kesehatan seksual. Baik, selanjutnya yakni definisi mengenai kesehatan reproduksi secara general. Yang pertama di sini ada definisi menurut WHO, yakni kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara sempurna dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam sesuatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Kemudian ada juga pengertian menurut Manuaba pada tahun 1998, kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya sehingga dapat menjalani kehamilan dan persalinan yang aman serta mendapatkan bayi tanpa risiko apapun dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Kemudian ada juga definisi lain menurut Ashworth pada tahun 2001, kesehatan reproduksi yaitu suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksi secara sehat dan aman. Juga setiap orang berhak dalam mengatur jumlah keluarganya termasuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang cara yang tepat dan disukai. Selanjutnya, oke, dari sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa secara umum kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk melaksanakan fungsi dan proses reproduksi secara sehat dan aman. Selanjutnya kajian kesehatan seksual dalam Islam. Dalam Islam, hubungan seksual dibagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan seksual yang dihalalkan dan hubungan seksual yang diharamkan. Hubungan seksual yang dihalalkan merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan. Sedangkan hubungan seksual yang diharamkan dalam Islam merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan dan dihukum dengan hukuman hudud. Seksual yang diharamkan dalam Islam dan kata zina. Islam juga menyebutkan bahwa hubungan seksual yang dilakukan antara sama laki atau antara sama perempuan hukumnya sama dengan zina. Hal ini seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarangkan untuk mendekati zina dan haram hukumnya bagi umat Islam untuk melakukan zina. Dalam Islam juga menjelaskan terkait sanksi yang diberikan pada berzina ialah dengan memberi 100 kali deraan pada orang yang berzina. Adapun larangan untuk melakukan zina dan sanksi yang diberikan pada perzina ini juga diatur dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Sungguh, Islam melarang umatnya untuk mendekati hal-hal yang dapat membawa kerugian terhadap dirinya. Sebagai contohnya ialah hubungan seksual tanpa adanya status pernikahan. Hubungan seksual tanpa adanya status pernikahan atau bisa disebut dengan hubungan bebas dapat membawa dampak buruk bagi pelakunya seperti terkena penyakit penular seksual, kehamilan yang tak diinginkan, dikucilkan oleh masyarakat hingga status nasab anak yang tidak jelas, sehingga mengganggu kehidupan serta status sosial budaya, keluarga, di mata agama dan masyarakat. Selanjutnya, untuk tujuan pandangan Islam terhadap kesehatan seksual akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai tujuan pandangan Islam terhadap kesehatan seksual. Dalam Islam, perbincangan seputar kesehatan, kebersihan, dan kesucian, keamanan, serta keberlangsungan reproduksi manusia, termasuk membicarakan tentang seksualitas. Jadinya bukanlah hal yang asing juga. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 menjelaskan bahwa dalam Al-Quran telah dilarang bersebut dengan istri yang sedang haid bukanlah sekedar larangan. Allah melarang hal tersebut karena banyak sekali akibat yang akan terjadi kepada umatnya, yaitu terutama pada faktor kesehatan fisik maupun secara mental. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 menjelaskan bahwa tujuan adanya kesehatan seksual dalam Islam yaitu untuk menghindari dan juga menjaga umat muslim dari penyakit seksual entah di lingkup pasangan maupun lingkup pada anak maupun juga remaja. Dan juga dijelaskan pada surat An-Naml ayat 55 menjelaskan bahwa dalam ayat ini melarang bahwa setiap umat manusia dilarang untuk melakukan sebuah homoseksual atau menyukai sesama jenis. Dalam konteks ini, dalam tujuan kesehatan seksual menjelaskan bahwa dalam Islam melakukan pelanggaran tersebut terhadap fitrah seksual dan sanksinya antara lain yang pada orang dewasa yang mengenai homoseksual itu akan terkena sebuah penyakit. Jadi pada dalam Islam tujuannya kesehatan seksual ini bertujuan untuk menjaga kesehatan seksual pada umat muslim. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Selanjutnya adalah peran Islam terhadap kesehatan seksual. 4,92% remaja di Indonesia sudah pernah berperilaku seksual aktif, yakni 56,9% pernah kissing, 30,7% pernah necking, 13,8% pernah petting, 7,2% oral sex, 5,5% anal sex, dan 14,7% pernah melakukan intercourse, menurut Ansari dan kawan-kawan tahun 2020. Kurangnya informasi dan pengetahuan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, salah satu peranan Islam dalam kesehatan seksual adalah sebagai pendidikan dan edukasi seksual baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa untuk menjaga dirinya. Menurut Zakia dan kawan-kawan tahun 2016, pendidikan seksualitas adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengajarkan seks yang dilakukan dengan menyesuaikan umur sasaran serta budaya setempat melalui penyediaan informasi yang akurat secara keilmuan, realistis, dan tidak menghakimi. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya
bahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai edukasi informasi dan ilmu terkait pendidikan seksual, seperti halnya di pesantren yang telah lama memberikan pendidikan seksual dan reproduksi kepada para santrinya, melalui pengkajian kitab kuning yang bertujuan mewujudkan syariat Islam untuk memelihara kehormatan dan harga diri, serta memelihara kesucian keturunan dan juga hal reproduksi. Nah, pendidikan seksual berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan merupakan awal dari terbentuknya generasi muda yang sehat secara jasmani dan juga rohani. Selanjutnya terdapat kesehatan reproduksi dalam Islam. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam hal ini, manusia dibekali keutamaan dibandingkan oleh makhluk lain. Keutamaan tersebut berupa akal, nafsu, serta agama. Akal membedakan manusia dari binatang, nafsu membedakan manusia dengan benda, dan agama membedakan manusia sebagai insan yang mulia. Apresiasi Islam pada seks salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk kemudian terjalin dalam ikatan pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan sebagai proses kelangsungan generasi umat manusia di dunia. Dalam Islam, hubungan seks ini bukanlah sekedar sarana untuk melampiaskan hawa nafsu, namun bertujuan untuk melestarikan keturunan. Aspek hak dan kesehatan reproduksi sangatlah luas, karena hak dan kesehatan reproduksi menyangkut seluruh siklus kehidupan manusia selama hidupnya, mulai dari kehamilan, kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan masa usia lanjut. Dalam Islam, ruang lingkup kesehatan reproduksi dibagi menjadi 7. Boleh di next. Yang pertama ada menstruasi. Secara biologis, menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ reproduksi perempuan. Menstruasi menandakan kematangan seksual seorang perempuan dalam arti ia mempunyai ovum yang siap dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan seorang anak. Al-Quran menjelaskan tentang apa itu darah haid dan bagaimana tata cara pergaulan dengan perempuan yang sedang haid dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, di mana dalam surat tersebut mensyaratkan bahwa kita sebagai seorang manusia boleh mencampuri wanita yang sedang haid dan menghasilkan keturunan dari darah kotor tersebut. Selanjutnya ada seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan badannya atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yakni dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Selanjutnya ada zina, di mana zina ini merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah, dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur syubhat. Islam melarang keras umatnya mendekati zina, tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bukan hanya seks ilegal saja yang dilarang, namun apapun yang menuntun seseorang menuju seks ilegal tersebut, seperti contohnya berhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, berpakaian yang merangsang, berbusana sangat minim, pencabulan, serta pornografi. Boleh di next. Al-Quran dan Sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina, baik yang belum menikah atau ghairu muhsan, yaitu didera sebanyak 100 kali. Sementara bagi pelaku zina muhsan dikenai sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam ini merupakan melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya ada kehamilan. Begitu banyak Al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dalam proses penciptaan manusia melalui kehamilan, mulai dari pembentukan janin,
hingga proses peniupan ruh dalam janin yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Selanjutnya ada persalinan. Persalinan ini merupakan perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anaknya ke dunia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menghormati seorang ibu, mengingat besarnya resiko yang sang ibu terima untuk melahirkan seorang anak. Boleh di next? Selanjutnya adalah menyusui, di mana seorang ibu ini dianjurkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh untuk melengkapi dan menyempurnakan tumbuh kembang sang bayi. Menyusui ini merupakan salah satu bentuk cara seorang ibu untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya, sekaligus berfungsi sebagai reproduksi. Dalam hal ini, Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 menjelaskan bahwa kita sebagai seorang anak harus senantiasa menghormati dan memperlakukan baik kedua orang tua kita mengingat jasa mereka. Lalu yang terakhir ada perawatan anak. Nah, mengasuh dan merawat anak ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua, yakni suami dan istri. Perawatan anak yang baik ini diperlukan agar sang anak ini mampu mengenal dan mencintai Allah yang menciptakannya dan seluruh alam semesta. Tak hanya itu, perawatan anak ini juga bertujuan agar sang anak mengenal dan mencintai Rasulullah SAW, dan juga mereka diajarkan untuk mengenal dan memahami Islam untuk diamalkan sejak dini. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada peran Islam dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu menstruasi. Nah, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, berbuatlah apa saja yang pantas dilakukan oleh sepasang suami istri kecuali bersetubuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, larangan berhubungan seksual saat haid ini berdasarkan ilmu kesehatan itu juga berdampak negatif baik dari sisi perempuan maupun dari sisi laki-laki. Yaitu pada perempuan itu dapat menyebabkan sakit di daerah alat kelamin, menimbulkan radang rahim yang nantinya itu dapat berdampak pada rusaknya indung telur sehingga dapat terjadinya kemandulan. Dan sedangkan dari sisi laki-laki itu ketika darah haid tersebut masuk ke dalam anggota vital, maka akan menyebabkan kencing nanah. Next. Baik, yang kedua yaitu proses reproduksi Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses reproduksi. Salah satunya yaitu pernikahan. Ada pada surat An-Nisa ayat 1 dan juga surat An-Nahl ayat 72. Hal dalam menentukan pasangan itu menjadi salah satu perhatian dalam Islam. Karenanya Islam itu tidak menghendaki adanya kawin paksa. Oleh karena itu, selain menganjurkan adanya pernikahan bagi umatnya yang telah memiliki kesiapan fisik dan mental, hak menentukan pasangan itu juga dijamin oleh Islam. Lalu yang ketiga, Islam itu menganjurkan setiap umatnya untuk menjalankan dan menggunakan fungsi reproduksinya pada saat yang tepat. Misalnya pada saat mengandung, melahirkan keturunan yang berkualitas, dan sebisa mungkin itu untuk menghindari melahirkan keturunan yang lemah atau zuriatan diafa, yang dapat menjadi beban bagi orang lain. Islam juga mengajarkan pentingnya kehidupan seksual yang sehat dan menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan amal-amal sosial yang nantinya itu dapat mempermudah mereka untuk menjalankan fungsi hidupnya, termasuk juga fungsi reproduksinya. Next. Kemudian adalah tujuan pandangan Islam terhadap kesehatan reproduksi. Pandangan Islam tentang kesehatan reproduksi tercermin pada ajarannya tentang manusia yang dijadikannya sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang tertera dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini, manusia dibekali keutamaan dibanding makhluk lain. Keutamaan tersebut adalah akal, nafsu, dan juga agama. Akal membedakan manusia dari binatang, nafsu membedakan manusia dengan benda
rendah, dan agama membedakan manusia sebagai insan yang mulia. Islam memberikan perhatian besar terhadap kelangsungan hidup manusia yang mengarahkan manusia kepada jalan yang diridhoinya, serta menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna yang diberi bekal potensi untuk mengembangkan generasi melalui proses reproduksi. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kesehatan reproduksinya. Tujuan dari kesehatan reproduksi dari segi realitas sosial menurut Islam yaitu yang pertama, kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan juga sosial. Kemudian yang kedua, kesehatan reproduksi, terutama pada seorang perempuan, sangat terkait dengan eksistensi perempuan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta sejauh mana ia menyadari hak dan kesehatan mengenai reproduksinya. Bisa di next. Kemudian, menjaga kesehatan reproduksi ini dari segi kesehatan masyarakat sendiri juga bertujuan untuk tindakan preventif dalam menambah pengetahuan yang tepat mengenai proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya, terutama mengenai proses reproduksi dan dapat membuat seseorang itu berpikir ulang sebelum melakukan hal-hal yang dapat merugikan kesehatan reproduksinya, serta yang paling penting menghindarkan dari resiko penyakit. Menjaga kesehatan reproduksi ini penting untuk dilakukan sebab kesehatan reproduksi itu bukan hanya soal hubungan intim dan juga masalah seksual saja, tetapi juga demi menjaga proses kelangsungan hidup manusia dalam menghasilkan keturunan selanjutnya, di mana Islam juga menaruh perhatian besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh kasus kesehatan reproduksi dan seksual. Islam mengajarkan adanya kehidupan seksual yang sehat dan juga melarang berbagai upaya yang dapat mengurangi atau menyebabkan seorang tidak dapat menikmati seksualitas dan kesehatan reproduksinya dengan baik. Dalam Islam dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan dan kebersihan alat reproduksi agar terhindar dari kuman dan kotoran yang menempel di bulu kemaluan. Apabila bulu kemaluan tidak dicukur selama 40 hari, maka dapat menimbulkan penyakit reproduksi seperti keputihan dan berlebihan dan penyakit reproduksi lainnya. Lalu sebagai wanita yang sudah balik akan mengalami masa menstruasi. Dalam Islam dianjurkan untuk menjaga kebersihan saluran reproduksi agar terhindar dari infeksi bakteri dan jamur dengan cara membasuh pembalut dengan air bersih setiap kali mengganti pembalut dan setelah buang air kecil, serta tidak menggunakan balut yang menyebabkan iritasi struktur reproduksi. Penyakit yang timbul apabila tidak membersihkan pembalut itu seperti infeksi saluran kemih, di mana menggunakan balut lebih dari 4 jam lebih menyebabkan pertumbuhan bakteri Candida albicans, Staphylococcus aureus, dan E. coli yang perkembangbiakannya dapat memicu infeksi saluran kemih. Membersihkan area kewanitaan dengan benar saat sedang menstruasi dapat menghindari infeksi tersebut. Lalu ada alergi dan gatal-gatal. Ketika tidak mengganti pembalut secara periodik dapat menyebabkan iritasi pada kulit genital dan area selangkangan. Pertumbuhan jamur juga akan memperparah kondisi alergi dan gatal-gatal sehingga bisa sampai meruam. Selanjutnya ada kanker serviks. Tidak hanya penularan karena hubungan seksual, tapi tidak menjaga kebersihan daerah kewanitaan juga bisa menyebabkan munculnya human papilloma virus. Oleh karena itu, gunakan pembalut yang nyaman tanpa pewangi dan juga jangan lupa menjaga kebersihan tangan saat hendak mengganti pembalut. Di dalam Al-Quran juga dan hadis mengharamkan seks bebas atau zina, yaitu dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu amat keji dan jalan sangat sesat. Dengan melakukan seks bebas maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit reproduksi seperti gonore, di mana penyakit ini menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, tenggorokan, dan bagian putih mata. Gonore bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Penyakit sifilis ini merupakan penyakit yang telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai akibat dari berhubungan seks bebas dan berganti-ganti pasangan. Sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Selanjutnya ada herpes genital, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes
simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala dan tanda-tandanya adalah bintil-bintil berair, berkelompok seperti anggur yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin. Ada trichomoniasis vaginalis. Trichomoniasis adalah PMS yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejala dan tanda-tandanya yaitu cairan vagina encer, berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva agak bengkak, kemerahan, gatal, dan merasa tidak nyaman. Nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing. Selanjutnya ada chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh chlamydia toxomatis masa tanpa gejala berlangsung sampai 7-21 hari. Gejalanya yaitu timbul peradangan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan, tidak jarang pula gejala tidak muncul sama sekali, padahal proses infeksi sedang berlangsung. Oleh karena itu, penderita tidak sadar sedang menjadi pembawa PMS dan penularannya kepada pasangannya melalui hubungan seksual. Yang terakhir ada Candidiasis vagina. Candidiasis vagina ini merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejalanya itu berupa keputihan berwarna putih seperti susu, bergumpal, disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada kelamin dan sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ini hubungan seksual dibagi menjadi dua, yakni hubungan-hubungan seksual yang dilakukan di mana dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah terikat dalam hubungan pernikahan, dan hubungan-hubungan seksual yang diharamkan yang dilakukan di luar pernikahan atau zina. Perlu kita ketahui bahwa banyak remaja yang sudah berperilaku seksual aktif dengan berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya adalah intensi perilaku seksual, kurangnya norma subjektif, dan kurangnya informasi, serta pendidikan yang membahas hal tersebut. Oleh karena itu, peran Islam dalam kesehatan seksual ini adalah sebagai pendidikan dan edukasi seksual baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Islam juga mengajarkan adanya kehidupan seksual yang sehat dan juga melarang berbagai upaya yang dapat mengurangi atau menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati seksualitas dan kesehatan reproduksinya dengan baik. Selanjutnya. Baik. Berikut adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan, kebersihan, kesucian, keamanan, serta keberlangsungan reproduksi manusia agar terhindar dari infeksi bakteri dan jamur serta penyakit lainnya. Yang kedua, kita harus memperhatikan gaya hidup yang baik untuk mewujudkan kesehatan reproduksi manusia yang aman dan sehat. Dan yang terakhir, merupakan pemberian pendidikan seksual sejak dini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mengoptimalkan kemampuan untuk menjaga kesehatan seksualnya sejak dini agar terhindar dari perbuatan penyimpangan seksual akibat minimnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya berikut merupakan beberapa sumber referensi yang kami gunakan untuk diskusi. Next. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.